Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku. Alhamdulillah pada malam hari ini yang berbahagia ya, malam yang cerah ya, dan juga di hari Sabtu malam Minggu ya, yang dimana orang lain itu di luar sana jalan-jalan malam Minggu ya, apalagi yang jomblo ya. Di sini kita hadir dalam seminar yang sangat dahsyat gitu ya. Mudah-mudahan saudara-saudara semuanya yang hadir pada malam hari ini mendapatkan informasi peluang bisnis yang nantinya memang bisa untuk merubah perekonomian kita semuanya gitu ya, dan juga bisa Amin, untuk amin, amin, meraih amin. impian-impian kita semuanya gitu ya. Oke teman-teman semuanya, perkenalkan saya Arif Profiadi, saya Mitra Bisnis PTBS, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya dipercaya untuk menjadi moderator ya, yang akan membawakan acara seminar online PTBS ini mulai dari awal sampai dengan akhir seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa ya, kita sebelum kita mengadakan acara ini ya, sebelum acaranya akan mulai ke pemateri, kita sholawat terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya akan memandu sholawat ashdil ya. Nanti teman-teman bisa diikuti, boleh silakan ya, sebanyak 3 kali ya. Untuk yang non-muslim ya, silakan bisa berdoa menurut keyakinannya masing-masing ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berselawat ashdil sebanyak 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala على sayyidina سيدنا Muhammad محمد wa واسقنا asgili zalimin ظالم zalimin الظالمين wa arizna وارزقنا min من bainihim بينهم salimin سالمين wa ala وعلى alihi آله wa sahbihi وصحبه ajma'in. أجمعين Allahumma اللهم sholli صل ala على sayyidina سيدنا Muhammad محمد wa ashghili وعسقنا zalimin bi الظالم zalimin بالظالمين wa arizna وأخرجنا min من bainihim بينهم salimin سالمين wa ala وعلى آله alihi wa وصحبه sahbihi azma'in. أجمعين Allahumma اللهم صل sholli ala على sayyidina سيدنا Muhammad محمد wa وأسغر ashghili zalimin الظالمين bi بالظالمين zalimin wa arizna وأخرجنا min من bainihim بينهم salimin سالمين wa وعلى ala آله alihi wa وصحبه sahbihi azma'in. أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah bersolawat bersama-sama, insya Allah ya. Dengan solawat kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita akan mendapatkan syafaat ya yang diberikan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, Oke, amin, ya baik Rabbal alamin. teman-teman, pada malam hari ini saya sangat senang sekali ya, karena saya bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara semuanya dari berbagai daerah seluruh satu Indonesia ya. Masya Allah nih. Ini ada yang dari Bekasi, Purwakarta, ada yang dari kemana lagi tuh, NTT, NTB gitu ya. Masya Allah, dasar luar biasa teman-teman ya. Oke, pada malam hari ini kita akan ya memberikan sesuatu peluang bisnis yang sangat dahsyat ya, peluang bisnis syariah gitu ya, yang memang sistemnya sangat mudah dijalankan ya, kemudian memang sangat bagus dan juga amanah untuk dijalankan seperti itu ya. Dan pada malam hari ini kita mempunyai 3 pemateri yang sangat luar biasa sekali ya. Oke, yang pertama kita mempunyai materi ya, yaitu Kang Bayu ya, Kang Bayu Nugros ya. Nah, beliau ini alhamdulillah sudah mendapatkan reward dari PTBS, yaitu motor senilai 20 juta. Nah, kemudian ada pemateri yang kedua yaitu Kang Ahmad ya. Beliau itu mahasiswa yang dimana beliau juga sudah mendapatkan reward motor senilai 20 juta dalam waktu 4 bulan menjalankan bisnis PTBS. Nah, nanti Kang Bayu dan juga Kang Ahmad akan membawakan materi tentang marketing plan bisnis PTBS ya. Mulai dari cara kerja, profil perusahaan, kemudian legalitas yang paling penting ya, legalitas juga sertifikat syariah. Nanti akan dibahas tuntas oleh beliau-beliau ini seperti itu ya. Dan juga nanti akan ada pemateri yang terakhir, yaitu top leader kita Pak Algian Saputra, yang dimana beliau ini adalah mantan ojek online yang menjalankan bisnis PTB dalam waktu 20 bulan. Beliau sudah meraih 4 motor, 3 mobilio, dan juga 1 Pajero. Masya Allah, itu dalam waktu hitungan bulan ya, 20 bulan.
Tuh, belum 2 tahun. Nah, nanti kita akan mendengar kisah sukses dari beliau di akhir acara. Oke ya. Oke, kita langsung aja ke pemateri yang pertama, yaitu ke Kang Bayu ya. Nanti setelah itu akan dilanjut ke Kang Ahmad. Boleh silakan Kang Bayu untuk waktu dan tempatnya. Saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Kang Arif yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa memimpin acara pada malam hari ini. Saya apresiasikan sekali kepada Kang Arif. Terima kasih ya Kang ya. Ini mohon maaf, saya mute dulu semuanya ya, supaya fokus. Kemudian saya lock unmute-nya ya, supaya nggak bisa nge-unmute sendiri. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi ya, semangat pagi. Selamat malam kepada teman-teman sekalian yang ada di acara pada malam hari ini. Saya sangat berbahagia sekali bisa bersilaturahmi kepada rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, keluargaku sekalian, yang mana betul sekali kalau kata Kang Arif tadi bilang ya, yang mana kalau di luaran sana pada banyak yang main, pada banyak yang liburan mungkin ya, ada yang liburan ke kampung halaman atau ke rumah saudara atau ke keluarga yang terdekat ya. Tapi rekan-rekan sekalian yang ada di acara pada malam hari ini berani menyempatkan waktunya ya, berani untuk bisa mengorbankan waktunya walaupun sudah capek ya, sudah capek, barangkali ada yang bekerja tadi siang sampai sore bahkan ya. Nah, tapi alhamdulillah pada malam hari ini semuanya yang biasanya dilalui setiap harinya diluangkan waktu dulu untuk malam hari ini. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Algian Saputra sebagai leader kita, sebagai leader kami dari Prime Team ya. Saya ucapkan terima kasih sekali dengan wasilah beliau mengenalkan bisnis ini kepada saya, kepada rekan-rekan sekalian ya, kepada mitra-mitra yang sudah daftar ataupun yang sekarang itu baru mau daftar. Nah, itu dengan izin Allah pastinya nih. Jadi ya, teman-teman pasti diundang oleh Allah, saya yakin. Itu tidak serta-merta hanya bukan hanya dari teman ya, pasti itu ada sangkut pautnya, pasti itu ada izinnya ya. Kalau misalkan tidak ada takdirnya, tidak ada tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, nggak mungkin, saya yakin. Itu semuanya atas izin Allah. Teman-teman sekalian bisa ada di sini dan ingin sekali tahu bahwa peluang di bisnis PT BES ini sangat bagus sekali, sangat besar sekali. Ya, maka dari itu, kalau misalkan kita bandingkan dengan orang lain ya, pasti banyak yang memilih uang daripada peluang. Tapi teman-teman di sini memilih peluangnya dulu untuk menciptakan uang ya. Jadi kita ini harus bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk bisa mendapatkan uang ya, seperti itu. Ini sebelum kita mulai ya, kita harus bisa merubah mindset dulu nih. Kita merubah mindset dulu ya, bahwa kita ini sedang ada di acara yang sangat dahsyat. Walaupun secara virtual, tapi ini benar-benar secara dahsyat, benar acara ini dahsyat sekali ya, yang mana kita ini dipertemukan dari Sabang sampai Merauke, ada yang orang Aceh, ada yang orang Papua ya, minggu kemarin itu ada yang orang Papua juga ada di acara malam seperti ini ya. Nah, ini bukan hal yang tidak mungkin, pasti ini adalah mereka yang ingin memanfaatkan peluang tersebut. Mereka tahu akan peluang di bisnis PT BES ini. Makanya saya beserta teman-teman yang udah daftar di bisnis PT BES ini, kita memanfaatkan peluang yang sangat dahsyat ini ya.
ini peluang yang tidak akan berulang-ulang ya, tapi peluang yang harus dimanfaatkan. Oke, saya share screen dulu untuk materi pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian ya. Oke, sebentar. Ya, Kang Arif boleh dites dulu, kelihatan ya gambarnya? Kelihatan kan? Kelihatan. Oke, sip. Ya, kita mulai aja seminar pada malam hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada rekan-rekan sekalian di acara bisnis ya, di acara seminar bisnis syariah dari bisnis PTBS Syariah Corporation. Nah, untuk bisnis PTBS ini kita singkat sebagai suatu hal yang sangat menjanjikan. Maksudnya apa? Ini ada kata-kata seperti ini. PPKM ya. PPKM di sini itu adalah bukan PPKM yang pada umumnya. Yang kita kenal itu PSBB ya. Yaitu orang pada takut nih kalau misalkan ada bahasa PPKM. Tapi di bisnis PTBS ini PPKM itu adalah peluang percepatan kesejahteraan masyarakat ya. Jadi peluang percepatan kesejahteraan masyarakat ini hanya dimiliki oleh bisnis PTBS ini ya. Seperti hal yang tadi saya bilang, pertama-tama kita merubah mindset dulu, karena sebenarnya mindset untuk mengikuti acara pada malam hari ini itu adalah sangat penting sekali. Di sini sebenarnya kita punya paradigma dua jenis ya. Ada dua jenis paradigma yang biasanya orang lakukan, yaitu paradigma general sama paradigma sukses atau paradigma bisnis. Nah, kalau paradigma general itu adalah kebanyakan orang melakukan hal yang biasa ya. Paradigma general adalah hal yang setiap orang lakukan, itu hal yang biasa. Contoh misalkan kalau yang biasa bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore ya, dari jam 8 sampai jam 4 sore lalu dia pulang. Setelah pulang dia bermain sama keluarganya ya. Dah, seperti itu aja. Jadi hal rutin yang orang lain biasa lakukan itu adalah paradigma general. Tapi di sini kita harus mempunyai paradigma sukses. Paradigma sukses itu adalah paradigma yang tidak banyak orang yang punya. Bahkan hanya segelintir orang aja dari 100% populasi di dunia ini, hanya ada observasi yang mengatakan hanya sekitar 30% atau bahkan kurang dari 20%, malah nggak sampai 30% ya. Kurang dari 20% itu orang memiliki yang tidak paham sebenarnya itu. Boleh silakan Anda semua baca di buku Robert Kiyosaki. Jadi di situ ada cerita, ini sedikit saya cerita dulu ya sebelum kita lanjut ya. Jadi dalam buku Robert Kiyosaki itu diceritakan bahwa untuk mempunyai sesuatu hal yang tidak biasa, kita harus mempunyai paradigma sukses atau paradigma bisnis, bukan paradigma general. Jadi di situ menceritakan Robert Kiyosaki itu punya dua orang ayah. Yang pertama ayahnya itu adalah ayah yang suka bekerja. Nah, yang kedua ayahnya ini ayah yang suka berbisnis. Nah, dua-duanya menjadi panutan sebenarnya itu ya. Nah, tapi Robert Kiyosaki ini mengikuti ayahnya yang kedua, yaitu ayahnya yang mempunyai bisnis. Nah, pada awalnya sebenarnya memang Robert Kiyosaki ini bekerja. Dulunya sempat bekerja gitu ya, tapi pada akhirnya dia itu terbuka nih, paradigmanya terbuka, mindsetnya terbuka, dan pada akhirnya dia mengikuti ayah yang kedua, yaitu ayah yang suka berbisnis. Nah, kenapa ayah yang suka berbisnis ini? Karena si ayahnya ini menceritakan bahwa kalau misalkan kita nanti pada akhirnya ketika kita sudah capek bekerja, itu kita akan mendapatkan uang atau tidak nanti ketika sudah kita tidak bekerja.
pasti jawabannya tidak akan bisa kita mendapatkan uang ketika nanti kita sudah tidak bekerja. Tapi bapaknya yang kedua ini mengatakan, kalau misalkan seperti itu tanggapannya, bahwa berarti harus mempunyai suatu bisnis. Karena apa? Bisnis ini akan memberikan suatu aset nantinya, akan memberikan suatu pundi-pundi uang yang sangat banyak. Dan yang mana nanti aset itu akan bekerja untuk kita untuk menghasilkan uang. Nah, makanya dari itu si Robert Kiyosaki ini ceritanya mengikuti kepada ayahnya ini, yang mana dia itu pengen berbisnis ya. Ceritanya seperti itulah. Nah, jadi makanya saya maksudnya seperti ini adalah saya menggiring nih, saya menggiring Anda sekalian, rekan-rekan sekalian untuk mempunyai paradigma bisnis ya. Kita rubah mindset dulu sebenarnya itu. Kita di sini bareng-bareng kita berkumpul, yaitu kita harus mempunyai visi yang sama, misi yang sama. Kita ingin mempunyai suatu bisnis sendiri ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk observasi yang berikutnya, ini dampak pandemi sangat luar biasa sekali ya, dari tahun berapa? Dari tahun 2020 kalau nggak salah. Dari tahun 2020 sampai sekarang itu sudah 2 tahun berlalu ya. Itu dampak pandemi sangat luar biasa sekali, sehingga banyak sekali perusahaan yang bangkrut ya, banyak sekali perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Karena apa? Karena krisis dari pandemi tersebut. Alhasil ya, karena dia banyak yang bangkrut, alhasil apa? Banyak orang yang di PHK atau banyak orang yang dirumahkan. Karena apa? Karena ya mereka tidak bisa memproduksi atau tidak bisa menghasilkan. Nah, otomatis perusahaan yang tidak bisa menghasilkan itu tidak bisa membayar orang pekerjanya ya, tidak bisa membayar karyawannya. Makanya otomatis di sini ada berita ya, banyak sekali orang yang di PHK dari perusahaan-perusahaan yang mereka bekerja ya, sekitar 29,4 juta orang di PHK ya, itu tahun 2021 ya. Nah, kemudian karena banyak orang yang di PHK, otomatis banyak juga orang yang menganggur. Karena apa? Karena mencari pekerjaan itu sangat sulit. Saat ini terus terang kalau untuk mencari pekerjaan itu sangat sulit sekali ya. Makanya oleh karena itu perusahaan yang sampai sekarang masih berjalan itu mereka survive aja ya. Mereka survive aja, yang mereka itu sebenarnya udah kelabakan ya. Sudah banyak sekali yang banyak pengangguran ya. Nah, kemudian selain itu juga kita juga sebenarnya mempunyai suatu masalah yang sangat pelik ya. Kita itu di dunia ini, semua orang di dunia lah, kita mempunyai masalah yang sangat pelik atau yang sangat klasik lah bisa dibilang. Apa sih contohnya? Ya, memang tidak semuanya orang punya hutang, tapi banyak sekali orang yang punya hutang. Tidak semuanya orang punya cicilan, tapi banyak sekali orang yang punya cicilan, gitu ya. Apalagi setelah ada cicilan, mereka itu punya riba. Otomatis nih, kalau ada cicilan, otomatis ada riba. Apa aja sih cicilan itu? Ya contoh misalkan motor, mobil, rumah, ya. Kalau misalkan ada yang di rumahnya suka keliling tuh ya, apa tuh kalau di Jawa Barat namanya tuh Bang Emok ya. Nah itu ada tuh, itu juga riba. Nah kemudian setelah itu sangat ingin sekali penghasilan yang lebih atau butuh tambahan penghasilan ya. Ini sangat sekali dibutuhkan ini untuk masyarakat pada saat ini ya. Apalagi mereka punya hutang, apalagi mereka punya cicilan, mereka gimana caranya menambah penghasilan untuk apa? Untuk bisa membayar hutang, membayar cicilan. Nah, inilah masalah-masalah ekonomi yang saat ini kita alami ya. Dari dulu sampai sekarang ini pasti kita alami ya. Dari orang tua kita sampai kita, tapi nauzubillah min dzalik ya, kalau misalkan kita sampai benar-benar susah nih untuk bisa bisa melunasi ya. Semoga teman-teman yang ada di sini dijauhkan dari yang namanya riba ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita tahu bahwa dosa riba sangat besar sekali ya, bisa dibaca di surat Al-Baqarah ya.
Ada di surat Al-Baqarah ayat 275. Nanti teman-teman baca aja. Ya, ini sangat jelas sekali dan hadisnya juga sudah ada, bisa kita baca ya. Ya, kemudian saat ini apakah Anda yang sedang bekerja ataukah Anda yang sudah saat ini punya usaha sendiri, apakah Anda sudah merasa puas tentang finansial Anda saat ini? Apakah Anda sudah merasa puas? Kalau misalkan yang masih bekerja ya, misalkan mendapatkan penghasilan setiap bulannya atau gaji ya, itu apakah Anda sudah merasa puas dengan finansial Anda? Itu yang bisa jawab hanya Anda sendiri. Ya. Kemudian daripada itu ya, sudah kita mendapatkan penghasilan, apakah kita menginginkan suatu hal yang sangat-sangat kita impikan? Contohnya apa sih? Contohnya liburan ke luar negeri ya. Wah, luar biasa nih. Umroh misalkan atau haji ya. Sekarang alhamdulillah umroh sudah dibuka nih. Dan umroh kabarnya itu ada penurunan harga. Nah, siapa nih yang pengen umroh tahun ini? Insya Allah saya doakan semoga cepat-cepat umroh di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa yang pengen mempunyai motor yang sangat keren seperti ini? Siapa nih? Ya. Kemudian mobil juga, siapa yang pengen punya mobil seperti ini? Wah, luar biasa banget ya. Nah, apalagi nih? Pengen punya rumah. Ya, pengen punya rumah sendiri. Jangankan sebesar ini ya. Pengen punya rumah sendiri aja. Tidak nyicil ya, tidak riba ya. Pokoknya pengen banget punya rumah sendiri. Ya Allah, saya masih ngontrak. Ya Allah, saya masih numpang sama orang tua. Ya Allah, saya pengen punya rumah sendiri lah. Insya Allah saya doakan semoga teman-teman sekalian yang saat ini masih ngontrak, yang saat ini masih punya cicilan rumah, saya doakan rumahnya lunas dan cepat-cepat punya rumah sendiri ya. Gitu. Nah, sebentar. Maaf. Sebentar. Ini ada gangguan bentar ya. Sorry. Maaf. Oke, saya lanjut. Ini kalau yang masih belum menikah, saya doakan cepat-cepat nikah ya. Nikahnya yang acaranya yang bagus gitu ya. Siapa sih yang nggak pengen gitu ya punya acara pernikahan itu yang mewah? Siapa sih yang nggak punya pengen kita tuh tasyakur binikmat ya? Siapa yang nggak pengen seperti itu? Insya Allah semuanya juga akan pengen ya. Saya doakan semoga yang belum menikah saat ini, semoga di tahun ini bisa menikah cepat-cepat nih, insya Allah ya. Kemudian siapa yang pengen setiap hari berbagi, bisa bersedekah yang banyak ya, bukan hanya sekedar sedekah seperti biasanya nih. Biasanya sedekah misalkan 10.000, 20.000 ya. Bisa sedekah tiap hari 100.000. Wah, ini luar biasa banget. Ya, insya Allah nih, kita semua yang ada di sini, semuanya insya Allah menjadi ahli sedekah ya. Ahli zakat, ahli sedekah insya Allah. Ya, apakah dari yang saya sebutkan tadi semuanya sudah terwujud saat ini? Ya. Apakah ada yang sudah punya rumah sendiri, yang punya motor sendiri, yang punya mobil sendiri, yang belum punya mobil ya segera punya mobil gitu ya. Kalau misalkan belum terwujud ya, apa sih caranya ya? Gimana caranya nih? Karena apa? Karena impian itu kan ingin didapat. Impian itu ingin diwujudkan. Kalau impian ingin diwujudkan, otomatis kita sebagai pelakunya, kita itu harus berbuat, kita itu harus bertindak. Maka dari itu pertanyaannya pasti klasik banget. Gimana caranya? Bagaimana caranya bisa memiliki itu satu demi satu, ya satu persatu bisa dimiliki. Tapi jangan lama-lama, pengennya di tahun ini. Gimana sih caranya, Kang? Oke, bisa teman-teman, bisa banget. Bisa dimiliki tanpa hutang, tanpa riba, insya Allah ya. Nah, kalau misalkan saya ilustrasikan, kalau diilustrasikan seperti ini. Misalkan kita yang punya penghasilan setiap bulannya ya, ini kita bicara penghasilan setiap bulannya. Jadi kalau misalkan kita punya penghasilan setiap bulannya, kita sisihkan nih penghasilan itu, 1 juta aja per bulan. Kira-kira kalau setahun berapa?
12 juta. Ya. Kalau misalkan kita sisihkan lagi nih, kita jangan ambil-ambil nih. Selama 30 tahun nanti, berapa? 360 juta. Kira-kira pengen beli apa? 360 juta ini, kira-kira pengen beli apa nih, teman-teman nih? Oh, pengen beli mobil. Oh, pengen beli rumah yang harganya 300 juta. Bisa nggak? Bisa. Tapi apakah benar rumah 360 juta itu, rumah 300 juta itu seperti rumah pada saat ini gitu? Kan kalau kita lihat ya, rumah 300 juta itu ya lumayan lah gitu ya, tipe kira-kira tipe 42 lah. Kalau misalkan di daerah perumahan ya, tipe 42, bahkan ada yang tipe 36 kalau di daerah Bekasi, di daerah Tangerang. Bahkan lebih mahal lagi harganya. Nah, pertanyaannya 30 tahun ke depan. 30 tahun ke depan, apakah rumah 300 juta itu seperti itu bentuknya? Saya rasa tidak akan bisa. Pasti harga 300 juta itu lebih kecil daripada yang sekarang. Karena apa? Harga tanah semakin naik, ya harga bangunan semakin naik, otomatis ada kenaikan harga. Ada penurunan kualitas, otomatis kenaikan harga, tapi ada penurunan kualitas. Nah, maka dari itu 30 tahun lagi kita bisa kebeli apa? Anda yang akan menjawabnya. Kemudian, tambahinlah, jangan 1 juta ya, 5 juta lah. 5 juta ini kalau misalkan 12 bulan dapat apa ya? Kira-kira yang 60 juta ini dapat apa ya? Oh, misalkan dapat motor yang harganya berapa? 50 juta. Oke, mantap, dapat ya. Kemudian kalau misalkan pengen beli yang lain, kan udah beli motor, jadi nggak bisa. Oh, otomatis harus nabung lagi ya. Nabung lagi 5 juta nih. Selama apa? Selama yang kita mau itu apa? Selama yang kita mau itu apa? Contoh misalkan kita pengen beli tanah, kita pengen beli rumah, atau pengen beli mobil, atau pengen bikin kontrakan, atau pengen bikin Indomaret atau Alfamart ya. Oh, berarti dihitung-hitung 1,8 miliar nih. Kira-kira berapa tahun nih ngumpulin 5 juta sampai kekumpul 1,8 miliar? Ternyata 30 tahun. Untuk 1,8 miliar ini dibutuhkan waktu selama 30 tahun. Nah, pertanyaannya lagi seperti tadi, apakah tanah harga 1 miliar itu berapa luas meter perseginya setelah 30 tahun ke depan? Yang ada, tanah itu semakin naik harganya. 2 tahun, 3 tahun kemudian itu harganya sudah melambung tinggi. Nah, pertanyaannya kalau misalkan kita punya uang 1,8 miliar selama 30 tahun ke depan, kita pengen beli apa? Ya itulah makanya ya, kita tidak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya Anda sekalian ya, yang ikut acara di seminar pada malam hari ini. Ya, ini hanya ilustrasi ya. Ini kalau saya mengilustrasikan di 5 juta itu sampai 1,8 miliar ini hanya untuk dibutuhkan 30 tahun ya, seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi. Kira-kira teman-teman sekalian sudah nabung berapa banyak saat ini? Dan tabungannya udah berapa? Kira-kira sebulan bisa ngumpulin berapa? Nah, kira-kira 12 bulan itu kekumpul berapa? Kira-kira 2 tahun kekumpul berapa? Nah, itulah makanya. Tapi ternyata menabung itu tidak efektif. Bukan salah, tapi tidak efektif. Kan kita tadi butuh yang cepat. 1 atau 2 tahun ke depan, gimana caranya kita bisa memiliki impian-impian itu, Bapak Ibu sekalian. Ternyata menabung ini bukan hal yang tepat untuk mewujudkan impian-impian Anda. Gitu. Ya. Salah satunya ini. Untuk membangun aset sebanyak ini, sebesar ini, kira-kira 1 sampai 2 tahun ke depan, kira-kira bisa nggak ya? Nah, kira-kira bisa nggak nih? Atau 30 tahun ke depan, kira-kira bisa nggak kebeli ruko nih? Kira-kira, atau kontrakan yang warna-warni seperti ini ya? Kira-kira bisa nggak? Nah, ternyata apa sih yang bisa membangun aset tapi modalnya kecil? Kalau kita lihat yang tadi ya, ini kita pengen membangun kontrakan, kita ingin membangun Indomaret, apa pengen beli tanah, kira-kira modalnya berapa? Pasti miliaran, ratusan juta. Pasti miliaran atau ratusan juta ya. Tapi ternyata ada loh
ada cara untuk membangun aset tapi modalnya kecil dan tanpa resiko. Oh, apa ya? Ingin membangun aset tapi modalnya kecil. Nah, inilah jawabannya. Karena kita di sini adalah pebisnis dari PT BES, yang mana bisnis dari PT BES ini adalah merupakan suatu solusi bagi Anda sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin membangun aset, yang ingin mempunyai bisnis sendiri, dan saat ini kebetulan masih sedang bekerja di orang lain atau masih dalam karyawan, ya, tapi ingin mempunyai bisnis sendiri, ya inilah peluangnya. Inilah bisnisnya, inilah hal yang hebat, ya. Inilah bisnis yang tepat untuk Anda, bisnis PT BES Syariah Corporation, yang mana tadi saya sudah bilang di sini adalah modalnya kecil tanpa resiko, tapi ternyata 1 atau 2 tahun ke depan Anda bisa, insya Allah bisa membangun aset. Anda insya Allah bisa membangun aset ketika sudah menjalankan bisnis PT BES ini, ya. Seperti itu. Karena apa? Karena terbukti Bapak Ibu, terbukti lebih dari 3.000 reward mobil cash dibagikan kepada mitra-mitra PT BES. Dan lagi rumah, ya, rumah senilai 1 miliar sudah dibagikan kepada mitra-mitra PT BES, tapi dalam kurun 3 tahun aja, bahkan kurang dari 3 tahun. Nah, sekarang ini sudah menambah lagi, ya, mitra-mitra yang dibagikan rumah. Kemarin ada sekitar, kalau nggak salah ada 5 apa 10 orang, ya, kalau misalkan saya kalau nggak salah, ya, ada 5 sampai 10 orang yang sudah mendapatkan rumah. Rumahnya itu bukan rumah biasa, rumah mewah, ya, rumah mewah senilai 1 miliar. Itulah Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa harus PT BES? Oke, saya kenalkan dulu profil perusahaan daripada PT BES ini, ya. Nah, PT BES ini adalah PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, ya. Dengan mana produk yang dihasilkan oleh PT BES ini, ya, produk ini adalah dijual secara direct selling, ya, penjualan langsung, ya, seperti itu. Kemudian dalam prakteknya PT BES ini menggunakan akad-akad syariah, yang mana akad-akad syariah ini sudah diresmikan atau sudah mempunyai legalitasnya daripada MUI atau Dewan Syariah Nasional. Kalau di sini kita lihat yang di sebelah kiri, ya, yang di sebelah kiri di sini ada logo ISO, yang mana ISO ini adalah sistem atau standar internasional, ya, dari mulai produknya, kemudian dari mulai kantornya, sistemnya pun sudah syariah dan sudah dinyatakan sebagai internasional. Ini adalah legal, ya, seperti itu. Kemudian penghargaannya pun sudah didapatkan, reward daripada PT BES ini, ya, banyak sekali reward-rewardnya. Ini baru reward yang diadakan, yang ditampilkan saja di sini. Ini belum lagi reward yang lain, ya, atau penghargaan yang lain yang sudah diterima oleh PT BES ini. Banyak sekali, ya. Nah, ini adalah legalitas dari perusahaan, yang mana legalitas ini adalah yang menjadi tolak ukur daripada bisnis ini, ya. Karena di sini adalah perusahaan yang besar, perusahaan yang bagus, ya, dari mulai produknya bagus, sistemnya bagus, kemudian dari mulai mitra-mitranya juga, ya, sangat berkembangnya dahsyat sekali. Oleh karena itu, maka legalitas di PT BES ini sangat menjadi sebagai tolak ukur daripada bisnis ini, ya. Dimulai dari AP2LI, kemudian ada sistem halal produknya juga, kemudian ada sertifikatnya juga, ada BPOM-nya juga, ya, pastinya. Kemudian di sini juga ada sertifikat halal dari DSN, ya, Dewan Syariah Nasional. Ini bukan provinsi, bukan kabupaten, ya, tapi ini nasional, sudah dikukuhkan oleh DSN nasional, ya, Dewan Syariah Nasional, ya. Kemudian ini adalah 3 jenis yang mana membuat saya itu antusias dalam berbisnis PT BES ini, ya. Dari mulai visi, misi, dan motonya nih. Kita mulai dari visinya dulu, ya. Visinya ini di PT BES ini menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas daripada utang dan riba. Ya. Ini adalah salah satu visi yang membuat
saya antusias untuk menjalankan bisnis ini. Karena apa? Karena saya pun mempunyai masalah, ya, masalah perekonomian, Bapak Ibu semuanya. Saya itu mempunyai masalah perekonomian, saya punya hutang, saya punya riba, ya. Ini adalah wasilah, ya. Semoga ini menjadi wasilah dari Allah, ya. Wasilahnya adalah menjalankan bis PTBS ini, yang mana visinya itu mulia sekali, menjadi perusahaan bebas riba untuk membantu umat terbebas daripada hutang dan riba. Kemudian misinya menciptakan 1.000 miliarder setiap tahunnya. Insya Allah nih, Bapak Ibu semua yang ada di seminar pada malam hari ini, insya Allah menjadi salah satunya nanti di tahun 2022 ini dari 1.000 miliarder dari PT BES, ya, insya Allah. Saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya adalah salah satu dari 1.000 miliarder ini setiap tahunnya di bisnis PT BES, ya, insya Allah. Kemudian motonya ini go berkah no riba. Karena kalau misalkan kita mau hidup berkah, ya otomatis kita terbebas daripada riba, ya, seperti itu. Ya, kemudian kenapa PT BES ini menjalankan bisnis PLBS atau bisnis penjualan langsung, ya, atau direct selling? Kenapa seperti itu? Tidak secara konvensional, ya, atau misalkan ada stoknya nih di tempat-tempat kayak Alfamart gitu. Kenapa tidak seperti itu, ya? Karena kita seperti ini. Kita bisa bandingkan antara bisnis konvensional dengan bisnis ini, ya, bisnis PLBS atau bisnis direct selling atau bisnis penjualan langsung. Kalau untuk awalnya sebenarnya sama semua, tapi di sini ada yang membedakan. Kita mulai dari yang konvensional terlebih dahulu. Produk dibuat di pabrik, ya. Kemudian dari pabrik langsung ke distributor. Dari distributor kemudian masuk ke distributor daerah. Begitu juga seterusnya masuk ke grosir, ya. Dari grosir kemudian ada pengecer atau warung-warung nih yang ada di perumahan kita atau yang ada di kampung-kampung kita, ya. Itu ada warung-warung, tapi dari warung itu pasti membelinya ke grosir dulu nih, ya, seperti itu, baru ke konsumen, ya. Apakah langsung seperti ini? Ternyata ada lagi yang namanya apa? Iklan. Nah, untuk mendapatkan produk dari pabrik masuk ke konsumen, ini pastinya harus ada iklan dulu. Karena apa? Iklannya ini mengenalkan produk. Betul, ya? Jadi nggak mungkin nih kita tahu-tahu bisa ngerasain yang namanya, boleh saya sebutkan merek, Indomie atau misalkan Aqua, ya. Kita nggak bakalan bisa sebegitunya langsung kenal sama Aqua kalau nggak ada iklannya. Nah, makanya oleh karena itu untuk konvensional ini sistemnya ini panjang banget dari mulai pabrik, ya, distributor utama, distributor daerah, ke grosir atau ke pengecer-pengecer juga bisa langsung, ya, kemudian baru ke konsumen. Tapi dengan sebegitunya harus ada iklan dulu untuk apa? Untuk mengenalkan produk ini, ya. Alurnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan bisnis distribusi langsung atau bisnis penjualan langsung, ya, atau direct selling bisa dikatakan seperti itu, ya. Yang di sini tidak dipergunakan adalah yang dikasih tanda silang. Tidak ada distributor utama, ya, atau distributor daerah, tidak ada grosir, tidak ada pengecer atau warung-warung, tidak ada iklannya. Tidak ada diiklankan di TV, tidak ada diiklankan di baliho, tidak ada. Tapi di sini dari pabrik langsung ke PT BES ini adalah sebagai distributor tunggal dari produk tersebut, ya, langsung ke konsumen. Seperti itulah. Nah, tapi di sini konsumen bisa merasakan hal yang berbeda ketika merasakan produk dari PT BES. Apa? Mendapatkan apa nih? Bonus, ya. Bonus itu didapatkan dari mana? Dari iklan. Nah, kenapa di sini iklan di cakra, ya, dikasih tanda silang? Karena apa? Iklannya ini, biaya iklan ini untuk apa? Untuk bonus-bonus yang diberikan kepada konsumen atau kepada mitra, ya, seperti itu. Karena apa diberikan kepada konsumen? Ternyata setelah ditelusuri untuk pembiayaan iklan itu besar sekali.
dari produk, misalkan produknya harganya 10.000 ya, itu bisa ke konsumen itu bisa harganya sekitar 70.000. Yang dibesarkan apa? Iklannya. Ada endorse ya, ada media massa, ada internet, kemudian ada di sosmed yang ada di sekarang ya. Banyak sekali yang diiklankan produk itu. Tapi di sini di PT BES ya, tugas dari PT BES ini memberikan apa? Memberikan uang iklannya itu kepada apa? Kepada konsumennya, kepada mitranya. Dalam hal apa? Dalam hal bonus ya, seperti itu. Nah, disinilah proyek kemitraan bisnis yang sangat besar ini, kalau saya bilang ini mega proyek ya. Apa nih mega proyek ini? Dengan komisi harian, komisi mingguan, royalti bulanan, dan reward-reward yang disediakan oleh PT BES ini dari mulai 1,67 miliar sampai ke 51,77 miliar. Hanya dalam waktu 1 sampai 5 tahun aja. Bayangin ya, 1,6 miliar didapat setahun ya. Kemudian ke 5 tahun ke depan ternyata sudah menghasilkan 51 miliar. Luar biasa ini. Ini sama sekali apa ya namanya ya? Bukan hal yang biasa. Ini hal yang sangat luar biasa. Ini mega proyek ini. Ya, ini sangat-sangat harus diperjuangkan. Nah, apa sih reward-reward yang akan diberikan oleh mitra ya yang sudah disediakan oleh PT BES? Dimulai dari apa? Dimulai dari Mokes atau umroh, nilainya berapa? Nilainya 20 juta. Kemudian Mokes yaitu mobil senilai 150 juta, kemudian mobil besar ya atau Big Mokes ya nilainya 500 juta. Kemudian yang paling dahsyat lagi ini adalah rumah senilai 1 miliar. Dan ini kalau dijumlahkan nilainya adalah 1,67 miliar. Ya. Apa sih maksudnya 1,67 miliar sehingga 51,77 miliar? Nanti kita akan dijelaskan di sesi berikutnya. Ya. Kita sekarang beralih ke produk. Kalau tadi saya bicara tentang PT BES-nya, tentang kantornya, sekarang kita bicara tentang produknya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang kemarin baru dikenalkan bisnisnya atau baru dikenalkan sedikit tentang pengetahuan produknya sama sponsornya sama leadernya, di sini saya jelaskan tentang produk-produk yang diproduksi ya, yang dijual atau yang dipasarkan oleh PT BES ini. Apa aja sih produk-produk yang dipasarkan oleh PT BES ini? Ya, di antara ini yang pertama adalah eco farming. Nah, ini cocok banget untuk para petani. Nah, sebelum kita lanjut, sebenarnya PT BES ini mempunyai segmentasi pasar yang sangat banyak. Ya, dari mulai pertanian ya, kemudian ada peternakan, kemudian ada kesehatan, kemudian ada kecantikan, dan ada lagi yang namanya untuk kendaraan. Itu ada 5 segmentasi pasar ini ya, peluang pasarnya ya, ada 5 segmentasi pasarnya nih. Nah, ini yang pertama adalah dari produk pertanian. Nah, ini kita kenal yaitu adalah eco farming. Eco farming ini adalah produk yang sangat digemari oleh para petani di Indonesia ini. Yang mana produk eco farming ini adalah meringankan biaya produksi ya. Sekarang kita tahu produk pupuk yang apa ya? Yang bagus ya, yang bagus yang dijual di pasaran saat ini ya, itu harganya berapa? Sangat mahal sekali. Itu apalagi pupuk kimia. Tapi eco farming ini adalah pupuk organik ya. Kalau misalkan tanah, tanaman, apalagi kita makan, itu terus-terusan pakai produk kimia bukan hal yang tidak mungkin ya. Banyak efek-efek negatif yang akan kita terima dalam diri kita. Tapi di sini produk eco farming ini adalah pupuk super organik yang mana produk ini adalah produk organik. Nanti tanaman yang dihasilkan walaupun tanamannya itu bukan bibit organik, tapi nanti hasilnya akan menjadi organik, akan bisa menjadi lebih bagus daripada produk kimia. Ya, seperti itu. Apalagi banyak sekali pupuk subsidi yang susah ditemukan di pasaran sekarang. Banyak sekali petani yang mengeluh ya.
pupuk bersubsidi ini sangat susah ditemui di pasaran. Makanya pupuk eco farming ini adalah sebagai solusi daripada petani-petani yang mempunyai masalah tersebut. Ini harus kita bantu sebenarnya itu ya untuk para petani-petani di Indonesia ini. Agar apa? Petani di Indonesia ini makmur. Petani di Indonesia ini berjaya. Bukan hanya cukong-cukongnya aja di sana itu yang pada enak-enakan, tapi petaninya pun harus bisa merasakan apa yang sudah dirasakan oleh si pengepulnya itu. Mereka bisa punya rumah sendiri, mereka bisa punya mobil sendiri, mereka bisa punya lahan sendiri. Kebanyakan petaninya itu yang dibayar. Mereka itu ya sangat kasihan sekali. Hasilnya tidak seberapa, tapi yang merasakan enaknya itu mereka. Nah, disinilah solusi daripada petani-petani yang mempunyai masalah-masalah tersebut ya. Seperti itu. Kemudian ini yang paling dahsyat lagi, ini banyak sekali sekarang dipakai itu di tanaman sawit ya. Ini adalah pupuk pilau slow release yang mana ini fungsinya untuk tanaman-tanaman yang batang besar ya. Contoh misalkan sawit, kemudian kelapa, kemudian ada duren ya. Ini banyak sekali manfaatnya untuk tanaman-tanaman yang besar-besar ya. Terutama yang buahnya itu banyak ini ya, banyak berkembang ya buah-buahnya ya. Kalau dalam satu pohon itu berbuahnya bisa banyak, nah itulah cocok sekali untuk pupuk ini ya, seperti itu. Nah di sini ada Hubs Pro, yaitu ini adalah produk kesehatan. Alhamdulillah saya selalu minum produk ini ya. Jadi saya selalu nyetok produk Hubs Pro. Bentar, mana tadi produknya? Oh ini dia. Kalau bisa dilihat di kamera ya, ini adalah produk Hubs Pro yang setiap harinya saya minum. Ini selalu saya minum setiap hari ya, kalau misalkan nggak lupa ya. Tapi harusnya diminum setiap hari memang. Tapi saya usahakan untuk menjaga imun tubuh, karena sekarang apa ya, roman-romannya gitu ya, informasinya banyak sekali, virus lagi yang pada ini ya, yang pada datang lagi nih. Mau lebaran virusnya datang gitu ya. Ya inilah insya Allah menjadi apa ya, menjadi produk yang paling unggul untuk dikonsumsi sehari-hari ya. Ini habatus sauda ya, dari ini ya, dari jinten hitam nih. Kalau dilihat dari manfaatnya, sumber gizi terlengkap dan baik untuk tulang, meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, memanjakan sel kulit, kemudian bisa menjaga imun tubuh juga. Insya Allah ini produk bagus banget, ada BPOM-nya juga, legalitasnya lengkap. Produk ini sangat bagus ya, Hubs Pro. Kemudian ini ada Ecovico, ini adalah virgin coconut oil. Jadi kalau misalkan yang tahu apa ya, yang tahu produk minyak ini ya, minyak kelapa murni, nah inilah produknya, tapi ini yang bisa diminum. Itu manfaatnya banyak sekali, apalagi yang punya kolesterol ya, apalagi yang punya asam urat. Ini insya Allah bagus sekali untuk orang-orang yang mempunyai penyakit seperti itu. Apalagi yang biasanya aktivitasnya berdiri, ini suka sakit kaki. Nah, insya Allah dengan meminum produk ini itu bisa berangsur-angsur membaik ya. Kemudian ini ada Ecomax Coffee. Nah, ini produk ini yang sering saya minum juga ya. Ini bisa dilihat di kamera. Nah, ini produk ini nih. Ini produk yang biasa saya minum. Ya, ini bagus banget, apalagi buat laki-laki ya. Nah, ini Bapak-Ibu semuanya, Bapak-bapak semuanya kalau misalkan suka ini ya, suka begitu ya, ya ini wajib minum produk ini. Dijamin lah oke terus ya. Kemudian ini ada lagi yang paling dahsyat, ini Econex Coffee. Berbeda dengan yang ini sebenarnya. Ini kebetulan produknya masih inden ya. Jadi saya nggak kebagian produk itu. Ini agak susah emang didapatnya sekarang ya, karena inden. Kebetulan pasarnya bagus banget produk ini, jadi banyak yang beli. Alhasil PTBS ini belum banyak memproduksi ya. Jadi meledak nih ininya, permintaannya meledak. Jadi pada akhirnya produk ini masih inden gitu ya. Tapi insya Allah minggu depan sudah ada. Bagi bapak-bapak sekalian yang mau beli produk ini silahkan, nanti di minggu depan insya Allah sudah ada ya, seperti itu.
Kemudian ini ada LVN Kolagenia. Nah, ini juga produk yang harus saya beli juga ya. Ketika kita udah habis produknya RO ya, kita harus beli produk ini juga. Ini saya juga setiap saat minum nih. Nah, termasuk kebetulan malam ini saya juga lagi minum LVN Kolagen ya. Ini kalau diminum pakai air dingin enak banget. Seger banget pokoknya, apalagi siang-siang ya. Haus juga hilang deh pokoknya. Dan itu ada di YouTube ya, ada di YouTube demonya LVN Kolagen ini adalah yang bisa menghilangkan apa ya namanya toksin dalam diri kita ya, atau detox lah ya. Kemudian kalau misalkan demonya dulu pernah ada yang bikin, jadi ada 2 gelas, yang satu diisi pakai air putih, kemudian diisi pakai kecap, kemudian diisi pakai betadine, yang satu lagi gelas yang satu lagi diisi sama LVN kolagen. Nah, pada saat itu LVN kolagen ini ternyata bisa membersihkan kotoran yang ada di situ. Nah, ada mie instan yang dimasukin ke kotoran itu, kemudian dimasukin ke gelas LVN kolagen, itu jadi bersih. Ada demonya seperti itu, bisa dilihat aja di YouTube ya. Karena di sini apa manfaatnya? Menjadi master antioksidan ya, kemudian menangkal radikal bebas, mengurangi flek-flek hitam, kemudian menghaluskan kulit wajah. Nah, ini juga cocok banget buat ibu-ibu ya. Kalau misalkan minum ini, insya Allah nih nggak ada jerawatan ya. Alhamdulillah nih saya juga nggak ada jerawatan ya. Minumnya rutin. Nah, kemudian kalau misalkan ingin lagi diet nih, apa namanya teman-teman sekalian, ada yang lagi diet, nah ini cocok banget minum LVN Extreme karena bisa menurunkan berat badan ya. Ini enak banget rasanya juga. Kemudian ini juga ada LVN Kalsi yang mana di sini kalau misalkan diminum untuk anak-anak ya, baik untuk perkembangan sel otak pada anak. Kemudian bagus juga untuk tulang ya, karena di sini ada protein dan vitamin D yang sangat tinggi. Oke, lanjut ke Evitgo ya. Evitgo ini adalah susu kambing. Yang mana susu kambing ini adalah susu kambing murni. Memang kalau misalkan diminum rasanya itu agak amis-amis sedikit, tapi nggak terlalu amis kayak susu kambing yang pada umumnya dijual di pasaran ya. Tapi ini rasanya smooth banget, nggak terlalu amis. Kemudian ada rasa gurih-gurihnya, wah pokoknya enak banget. Dan ini manfaatnya banyak banget. Manfaatnya itu adalah mencegah penyakit MAH. Nah, apalagi Bapak Ibu semuanya ada yang barangkali punya penyakit MAH, insya Allah dengan meminum susu kambing ini rutin setiap harinya, insya Allah akan berangsur pulih ya, berangsur sembuh. Dan kemudian untuk aturan konsumsinya juga baik dikonsumsi nih, 1-2 gelas per hari ya, bisa pagi atau bisa malam hari ya, atau pagi dan malam seperti itu. Kemudian ini adalah produk untuk wanita ya, khusus untuk wanita karena saya nggak pakai produk ini ya. Ada LVN Lip Cream namanya. LVN Lip Cream ini untuk bibir wanita yang nantinya itu kalau misalkan dipakai itu bisa tahan sampai berjam-jam. Wah, itu bagus banget nih. Jadi kalau misalkan yang malas ganti lipstick ya, yang misalkan lagi sholat udah habis sholat udah gitu biasanya itu malas, nah nanti bisa dipakainya ini lagi dengan singkat ya, jadi gampang banget gitu ya. Kemudian nggak gampang luntur juga kalau misalkan lagi di acara kemudian pakai produk ini ketika lagi makan itu tidak akan luntur sama minyak ya. Bagus banget pokoknya produknya ini. Oke, kemudian ada LVN Skincare, ini untuk ibu-ibu dan untuk pria juga bisa, untuk laki-laki dan juga bisa untuk wanita ya. Ini biasanya untuk yang serum ini untuk menjaga kulit ya, agar bisa apa? Agar lebih cerah seperti itu. Ini bisa dibaca aja di katalog produknya nanti ya. Kemudian ini ada LVN Skincare juga. Ini adalah grup-grup LVN ya, LVN Beauty ya. Ini untuk pagi dan siang hari. Wah, ini bagus banget kalau dipakai secara kombinasi ya. Paginya dipakai, malamnya juga dipakai. Ini cocok banget. Bahkan ada mitra yang baru pakai aja sekitar 2 minggu apa 3 mingguan gitu ya. Itu sudah terasa manfaatnya ya.
Kemudian ini ada cleansing oil juga, kalau misalkan yang biasanya pakai makeup tebal, ini bisa pakai produk ini, insya Allah dalam waktu beberapa menit aja itu sudah bersih, sudah hilang bekas-bekas daripada makeup sampai ke pori-pori ya. Bagus banget. Kemudian ini ada peeling lotion juga yang mana untuk mengangkat sel-sel kulit mati juga. Jadi untuk menahan penuaan dini ya. Ini bagus banget nih. Kemudian ini ada sabun ya, sabun LVN juga. Ini bisa untuk wajah, bisa untuk badan ya. Tinggal pilih aja mau yang lebih suka yang honey, yang kolagen atau yang propolis. Kalau biasanya saya merekomendasikan itu yang kolagen. Karena apa? Karena ada kandungan kolagennya, itu bisa melembabkan kulit wajah ya. Karena biasanya dipakainya di wajah ya, seperti itu. Nah, ini ada produk khusus kewanitaan, yaitu namanya Crystal V. Nah, ini bisa dipakai untuk ibu-ibu ya. Ini bisa dipakai untuk ibu-ibu, bagus banget manfaatnya. Nanti setelah membeli produknya ini, langsung bisa diaplikasiin aja. Ya, gimana rasanya, gimana manfaatnya, ya dipakai dulu aja sendiri ya. Karena saya juga belum pernah pakai produk ini ya. Mohon maaf gitu. Kemudian ini ada LVN hand sanitizer ya. Ini ada kandungan aloe veranya, jadi bisa lebih lembut di tangan kalau misalkan kita pakai. Beda sama hand sanitizer yang lainnya gitu ya. Kalau ini kita pakai lembut di tangan, kemudian aromanya juga wangi dan tidak lengket ya, seperti itu. Bagus banget lah pokoknya. Nah, ini adalah salah satu produk unggulan dari PT BES ini adalah produk khusus bahan bakar ya. Ini adalah produk Eco Racing yang mana produk ini bisa menghemat bahan bakar kendaraan kita dari mulai motor, mobil roda 4, kemudian sampai mobil berat atau truk-truk dan alat berat ya. Karena waktu itu terus terang saya basicnya itu saya di kontraktor, kemudian saya pernah pakai produk Eco Racing ini atau Eco Dieselnya ini yang Eco Racing ini untuk mobil ya. Ada yang untuk kendaraan diesel ya. Yang kendaraan diesel ini warnanya hitam. Beda sama yang ini. Kalau ini warna merah, itu warnanya hitam. Nah, itu dipakai ke alat berat waktu itu ya, ke mobile crane. Dan itu hasilnya sangat menakjubkan sekali. Biasanya konsumsinya itu bahan bakar 60 liter per hari, itu hanya 40 liter per hari. Bayangin kalau misalkan solar yang kita beli 10.000 seliter, itu dikali 60 liter itu udah 600.000 kan. Nah, kalau misalkan saya pakai produk Eco Diesel, ini hanya memakan biaya 400.000 aja dalam satu hari. Itu udah hilang 200.000 dalam satu hari. Bayangin kalau satu bulan udah berapa ya. Seperti itu. Ini produknya bagus banget karena bermanfaat sekali untuk kita orang yang mobilitasnya tinggi ya. Baik itu motor ataupun mobil ya, seperti itu. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, dari tadi kita bicara ya, PT BES ini banyak produknya. PT BES ini adalah perusahaan yang besar ya, perusahaan yang mempunyai legalitas tinggi, dan ternyata PT BES ini adalah tidak hanya menjual produk, tapi memberikan peluang usaha pada Bapak Ibu sekalian, terutama yang ada di acara pada malam hari ini. Ini adalah perusahaan yang sangat besar ya, sangat potensial sekali. Peluang usaha di PT BES ini sangat besar sekali. Nah, makanya dari itu PT BES tidak hanya memberikan produk atau menjual produk, tapi PT BES memberikan suatu peluang usaha yang sangat besar kepada mitra-mitranya. Maka dari itu kita ya sebagai calon mitra, kita harus bisa menangkap nih, oh ternyata peluang usaha bis PT BES ini keren banget, dahsyat banget. Oke, harus bergabung ya. Nah, tapi jangan buru-buru dulu, kita lanjutkan kepada pemateri yang kedua. Mungkin untuk sesi yang kedua itu ada penjelasan mengenai marketing plan bisnis ya. Nanti akan dijelaskan kepada leader kita dari Jakarta, yaitu Kang Ahmad Kurniawan. Nah, ini beliau dahsyat sekali ya. Bapak Ibu semuanya bisa mendengarkan nanti penjelasan mengenai marketing plan bisnis dari PT BES ini. Kemudian bisa langsung action aja
di dalam bisnis PTBS ini, insya Allah. Saya kembalikan lagi kepada Kang Arif. Terima kasih atas waktunya, atas partisipasinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sesungguhnya kesalahan itu dari diri saya sendiri. Ya, apabila ada yang baik, itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Kang Arif Rofiyadi. Terima kasih, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Bayu ya atas penjelasan tentang marketing plan tadi ya, profil perusahaan, legalitas dan juga produk-produknya.